Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam yang harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kasus Bahar bin Smith atas pengeroyokan terhadap Banserida di Cipondoh, Tangerang, yang sampai saat ini belum menemukan kejelasan atau kepastian hukum? Setelah dipanggil beberapa kali kemudian datang, kemudian dari pihak pengacaranya mengatakan bahwa ada permintaan maaf dari Bahar bin Smith. Yang membuat kita semua kecewa adalah ketika kepolisian memberikan kelonggaran, bahkan mungkin pembebasan atas permintaan maaf dari Bahar bin Smith, sehingga tidak ada kepastian hukum, tidak ada penegakan hukum di negeri kita secara adil bagi pihak-pihak yang terzolimi dan bagi para pelaku, yang apalagi Bahar bin Smith bukan yang pertama kali melakukan hal seperti ini. Sudah berkali-kali, sudah menjadi mantan residivis, dan ini membuat kita semua kaget, tercengang. Apakah kasus ini kemudian akan terus di follow up oleh GP Ansor, oleh Banser, sehingga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya bagi para korban yang terzolimi? Karena ini pemukulannya adalah pemukulan yang luar biasa, sadis, sangat biadab. Kita semua berharap kasus ini terus dilanjutkan, permohonan maafnya dikabulkan, dimaafkan, tetapi harusnya proses hukum terus berjalan. Karena apa? Jangan karena alasan sebagai kepala keluarga, tulang punggung, kemudian sebagai orang yang memiliki santri, kemudian dibebaskan begitu saja. Nanti semua orang juga akan memiliki alasan yang sama. Banyak para pelaku kejahatan yang menjadi tulang punggung keluarganya nanti akan memiliki alasan yang sama. Kenapa hal ini hanya bisa dimaklumi atau dikabulkan karena Bahar bin Smith? Ini yang membuat kecewa kita semua. Tentu kita bertanya-tanya, ada apa dengan kepolisian kita, khususnya Kapolres Tangerang dan jajarannya. Dan semoga ini ada keadilan yang terus ditegakkan dan bisa diperjuangkan oleh teman-teman Ansor, Banser, kemudian orang-orang yang memiliki nurani, para penegak hukum, para pejuang hukum, satria-satria hukum kita, pahlawan-pahlawan hukum kita, bertindak sebagaimana mestinya dan menuntut keadilan dengan seadil-adilnya. Dan dalam kesempatan yang ini ada sebuah video dari Bang TIJ, Tengku Iqbal Johar, yang menanggapi hal ini. Mari kita simak bersama-sama. Saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida. Giliran dimasuk penjara, dilaporin sama Banser, nangis-nangis. Tuh, si Boti. Mukanya melas. Mungkin juga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini wilayah hukumnya tempat tinggal si Bahar itu ditekan oleh Kapolda Tarim, saudari. Ini saatnya kita bedakan mukibin yang setia dengan mukibin yang punya kepala alias punya otak gitu. Kan itu bahasa-bahasa orang kalah, biar kalian tahu. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakekkan Rasulullah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Adapun Boti kenapa minta damai, kemudian minta islah atau minta RJ, restoratif justice, dan ini juga sudah kita lihat bagaimana solidaritas jiwa korsanya Banser untuk membela kawannya, membela anggotanya, membela Bang Rida ya, yang digebukin sama si Bahar karena dikira PWILS, saudari. Nah, terkait masalah itu, saya pernah menanggapinya bahwa yang jadi korban itu adalah Bang Ridha, yang kebetulan mungkin terindikasi sebagai jamaahnya si Bahar, tetapi beliau bukanlah PWILS. Nah, kalau PWILS nggak mungkin datang ke acara si Boti, saudari. Jadi, menurut analisa saya, itu memang bukan PWILS, dan betul anggota Banser. Dan kemudian
dia mau Bang Ridho ini mau cium tangannya si Boti. Al-Wali Al-Habib Boti ya. Jadi digebukin lah sama si Boti. Akhirnya si Boti dapat masalah karena kasus pengeroyokan. Yang kedua, Bang Ridhonya jadi pasien, dirawat di rumah sakit. Kemudian Banser demo. Banser kerahkan pasukan demo untuk diproses sebagaimana mestinya si Boti ini. Dan alhamdulillah saya dapat kabar bahwa banser-banser dari beberapa wilayah sudah ikut bergabung untuk meramaikan. Karena sekarang si Corong Ajaib sudah jarang demo ya. Karena presidennya sekarang bukan orang yang sabar, diam, kemudian tidak mempermasalahkan walau beliau dicaci, dimaki, dihina, saudari. Sampai sekarang masih ada beberapa orang yang mempermasalahkan beliau, termasuk ijazahnya dan juga wajahnya, saudari. Beliau orang hebat menurut saya. Kenapa orang hebat? Toh nggak punya ijazah aja bisa jadi wali kota Solo 2 periode, jadi gubernur ibu kota 1 periode, jadi presiden Indonesia loh. Bukan jenderal umat Islam, bukan imam besar umat Islam, presiden Republik Indonesia. Kalau jenderal umat Islam, jenderal-jeneralan itu, ya, klaim sendiri, pakai baret sendiri, beli sendiri, entah dari mana, entah dari Loa atau apa, saya nggak tahu. Kemudian begitu juga imam besar umat Islam, saudara. Imam besar umat Islam kok dibully sama orang umat Islam gitu ya? Jangan-jangan nih, gua kepet masuk kuburan lu. Nah, menurut analisa yang kedua, itu kan kita bisa mengupdate analisa kita terkait kenapa si Boti minta maaf, bahkan mukanya melas, kemudian kemudian mau berdamai, memilih RJ si Boti. Yang pertama, garomah daripada si undur-undur tarim ya, mungkin karena dia buat video begitu, itu orang takut gitu sama dia gitu. Karena ini nanti ditekan sama Fakih Mukaddam. Dan dia minta agar orang-orang yang melaporkan cucu Ubaidillah, jadi dia akan ditekan nanti sama Allah, dalam artian ini Fakih Mukaddam. Karena Fakih Mukaddam kan ngaku Allah kan begitu. Jadi Tuhan mereka itu Fakih Mukaddam, kemudian Nabi mereka itu Ubaidillah, dan cucu Nabi itu si Boti, saudari. Yang baca kitab kembali. Jadi Imam Fakih Mukaddam ini maha menekan, saudari. Tekan saja. Sekarang nggak ada lagi yang mau ditekan ya. Lapar tapi nggak ada lagi yang mau ditekan. Jadi begitu, saudari. Ya, yang pertama adalah kemungkinan ini merupakan garomah si undur-undur tarim, saudari. Yang kedua, mungkin beliau mau sunat nanti bulan Ramadan. Yang kedua, biasa kan anak-anak muslim gitu kan, bulan Ramadan itu sekolah biasanya libur. Dia melakukan khitan atau sunat, gitu. Mungkin juga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini wilayah hukumnya tempat tinggal si Bahar itu ditekan oleh Kapolda Tarim, saudari. Mungkin gitu, Kapolda Tarim menelpon karena nggak bisa dihubungi langsung, telepon dulu ke Perindavan. Ada Sohibul Perindavan, saudari. Jadi dari Sohibul Perindavan disambungkan ke sini. Itu di Perindavan Inspektur Pijai, siapa? Inspektur Ladusing ya? Inspektur Ladusing, gitu. Jadi itu kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua karena memang dia mau khitan bulan Ramadan ini, sehingga dia tidak mau di penjara, nangis-nangis, minta maaf, saudara. Itu TJ. Giliran dimasuk penjara dilaporin sama Banser, nangis-nangis. Itu si Boti, mukanya melas, saudari. Jadi begitu, saudara. Kalian udah tahu kan kalau ngomongin TJ, balik ke dia sendiri. Tanpa saya harus nakut-nakuti, nanti Datuk Ana akan begini, Datuk Ana akan begitu, nggak perlu. Anda nggak perlu ngaku-ngaku kalau Datuk Ana itu punya geromah, saudara. Nggak perlu. Dan hasilnya begitu. Mulai dari mereka mengedit foto kita dengan dikasih lipstick, sampai ketahuan siapa yang Boti. Saya nantang duel ke ring oktagon ya, untuk duel. Siapa yang nggak berani gitu. Kemudian yang berani rame dengan berani sendiri siapa, kan gitu. Kemudian ajakan perang saya ladeni, diam, saudara. Selama ini ya. Tapi kata si Boti, penjara hanya sebagai permainan saja. Itu lain kalau misalnya Kibin banyak yang ngasih duit. Sekarang di Indonesia itu Kibin taubat ramai sekali. Kibin yang taubat ramai sekali. Sehingga sekarang mereka perlu endorsement, perlu iklan, saudara. Ternyata cuma ramai di medsos,
ternyata para mukibin masih tetap setia. Ini saatnya kita bedakan mukibin yang setia dengan mukibin yang punya kepala alias punya otak gitu. Kan itu bahasa-bahasa orang kalah, biar kalian tahu. Nah, jadi ketika seseorang itu nggak punya pamor, nggak punya harga diri, ya kan, nggak punya harga, maka dia akan mengiklankan. Diiklankan, Masya Allah, sekarang makin dihina, makin dicaci, makin dimaki, makin dimusuhi, makin rame yang ikut. Itu kan iklan. Kalau saya nggak terpedaya dengan itu. Malah ketika saya melihat hal yang begitu, saya tersenyum ngejek, saudara. Sendiri. Nah, selama ini, setahu kita, orang yang benar-benar dicintai oleh masyarakat, orang yang benar-benar diidolakan oleh masyarakat, orang yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, orang yang benar-benar dihargai, dihormati, itu nggak perlu ngomong kesana kemari. Saya dihormati loh, walaupun banyak yang caci maki saya, tapi masih banyak orang yang menghormati saya. Itu orang yang tidak dihormati, tapi gila hormat. Tetapi orang kalau dihormati, disayangi, dia nggak pernah ngomong. Nah, kenapa dia nggak pernah ngomong? Karena nggak ngomong gitulah dia, dihormati. Coba kalau ngomong gitu, pasti dia jadi diketawai. Nah, semakin mereka mengatakan ini yang paling bagus, ini yang paling paten, ini yang paling ini, paling itu, sehingga kita tahu bahwa itu hanyalah produk-produk yang tidak laku, tetapi mereka mencoba untuk membrandingnya. Brandnya nggak ternama, brandnya nggak dikenal, brandnya terkenal buruk mungkin. Nah, sehingga ada iklan dari perkebunan tebu, kemudian diolah menjadi ajinomoto. Itu karena dulu pernah jatuh namanya gara-gara pemakaian enzim babi. Paham nggak? Kalian tiap hari nonton iklan tapi nggak memahaminya. Nah, kalau orang ngomong dia lebih buruk dari saya atau saya lebih baik dari dia, itu orang seperti itu sedang iklan. Yang dia omongin kebalikan, saudari. Jadi harus begitu. Ya, banyak iklan dari mata air pegunungan, taunya dari Monbor, sumur bor, Monbor. Pernah lihat? Makanya hati-hati dengan iklan-iklan yang berlebihan, saudari. Kenapa mereka berani mengiklankan sesuatu yang sangat berlebihan seperti itu? Karena mereka memang nggak punya itu. Apa yang nggak punya? Kehormatan. Orang yang masih punya malu, punya kehormatan, nggak akan berani melakukan itu. Misalnya cucu Nabi yang asli misalnya. Nggak peduli dia masalah dihina, dicaci, dimaki. Kenapa? Karena dia ingat bahwa dulu kakeknya, leluhurnya digitukan, saudara, tanpa harus ngomong. Kenapa kami dihina? Karena leluhur kami dulu, Rasulullah SAW, itu pernah dihina oleh orang-orang kafir, pernah difitnah sebagai ahli sihir, pernah difitnah sebagai orang gila, pernah difitnah sebagai macam-macam pembohong. Nah, itu semua orang udah tahu. Sekarang lu siapa? Nah, lu siapa? Saya cucu Rasulullah. Buktinya mana? Datanya mana? Husnudzon aja. Jon. Orang yang tahu malu, dia nggak berani panggung ke panggung, hanya buat nyari recehan, buat ngamen, bawa-bawa Rasulullah. Karena dia tahu Rasulullah itu seorang yang mulia, suri tauladan, ya. Dia nggak mau gara-gara dia, nanti kakeknya, leluhurnya, njitnya, malu, njitnya, ketiban hal buruk, saudara, diolok-olokkan orang. Nah, itu kenapa banyak sayyid syarif yang menutupi identitasnya. Apalagi di zaman Belanda dulu, kagak bisa. Belanda dan ante-antenya selalu memburu orang yang bergelar sayyid. Orang yang bergelar habib, nggak ada yang diburu, saudara. Istilah Datuk kami berjuang demi Indonesia, Datuk kami pejuang-pejuang Indonesia, nyatanya satu pun tidak ada kubur mereka di Taman Makam Pahlawan. Nah, ini semoga menjadi bahan renungan, bahan introspeksi, bahan evaluasi bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Tangerang dan jajarannya. Jangan karena orang yang bersalah, yang menjadi tersangka itu adalah orang yang memiliki massa, orang yang memiliki kedudukan, kemudian hukum tidak ditegakkan, tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Polisi seolah-olah memiliki ketakutan dan trauma tersendiri terhadap kelompoknya Bahar bin Smith. Jangan sampai seperti itu, karena banyak kasus-kasus yang sama seperti ini tapi tidak memiliki keistimewaan, tidak diistimewakan. Jangan sampai karena ini kasusnya menyangkut katanya cucu Nabi, orang yang memiliki pengikut fanatik, kemudian polisi tebang pilih. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ini tentu menyangkut hak-hak orang yang terzalimi agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Coba bayangkan, Bang Rida ini sudah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, sangat biadab, kemudian beberapa hari tidak bisa mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Kenapa ini tidak menjadi bahan renungan?
kemudian keluarganya seperti apa, anaknya seperti apa, istrinya seperti apa ketika tidak mendapatkan nafkah dari suaminya karena mendapatkan sakit yang berlarut-larut beberapa hari, bahkan mungkin lebih dari seminggu. Ini tidak diprioritaskan, tidak menjadi bahan renungan, tidak bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan sudah seharusnya hukum ditegakkan secara adil. Hukum harus jadikan panglima di negeri tercinta kita ini. Jangan sampai hukum itu bisa ditekan, jangan sampai hukum itu bisa dibeli oleh sekelompok orang atau orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan atau power tersendiri. Jangan sampai orang-orang yang terzolimi di negeri ini semakin tidak mendapatkan ruang keadilan. Dan semoga pihak kepolisian bisa berbuat seadil-adilnya dan para penegak hukum bisa berbuat sebagaimana yang semestinya. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.